Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Raka tidak pernah menyangka hidupnya berubah secepat itu. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai staf lapangan di perusahaan kontraktor kecil, ia terbiasa menghadapi proyek yang sulit, penuh negosiasi, dan seringkali tertunda. Tapi kali ini berbeda. "Rak, ini proyek besar, kamu yang pegang," kata Pak Surya, atasannya, sambil meletakkan map tebal di meja. Raka mengernyit. "Saya? Kenapa bukan tim senior?" Pak Surya hanya tersenyum tipis. "Anggap saja kesempatan, jangan banyak tanya." Sejak awal semuanya terasa janggal. Nilai proyeknya sangat besar, tapi prosesnya justru terlalu mulus. Tidak ada persaingan tender, tidak ada revisi berulang, bahkan pihak pemberi proyek jarang muncul. Semua dokumen seolah sudah siap, tinggal dijalankan. Lokasi pembangunan berada di sebuah desa terpencil, jauh dari keramaian. Jalan menuju ke sana sempit dan dikelilingi pepohonan lebat. Saat pertama kali datang, Raka merasakan hawa dingin yang aneh, padahal matahari masih tinggi. Seorang warga tua menghampiri saat ia turun dari mobil. "Mau bangun apa di sini, Nak?" tanyanya pelan. "Pabrik, Pak. Sudah ada izin resmi," jawab Raka sopan. Warga itu menatap lama ke arah tanah kosong di depan mereka. Tanah ini bukan kosong. Raka tersenyum kaku. "Maksudnya?" "Sudah ada yang punya dari dulu." Suara pria itu terdengar lebih berat, lalu ia berbalik pergi tanpa menjelaskan lebih jauh. Perkataan itu terus terngiang di kepala Raka, tapi ia mencoba mengabaikannya. Baginya ini hanya omongan warga yang tidak ingin daerahnya berubah. Hari pertama pembangunan dimulai tanpa hambatan. Alat berat masuk, pekerja mulai menggali, dan material berdatangan tanpa kendala. Bahkan supplier yang biasanya sulit dihubungi, kini responsif. "Enak banget proyek ini, Rak," ujar Denny, salah satu pekerja. "Biasanya ribet, sekarang lancar terus." Raka hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa tidak tenang. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, salah satu operator alat berat tiba-tiba menghentikan mesin. "Kenapa berhenti?" tanya Raka mendekat. Operator itu menunjuk tanah yang baru digali. "Mas, ini aneh. Di dalam lubang tanah terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Bukan sekedar basah, tapi seperti menyerap cahaya." Raka turun perlahan, mencoba menyentuhnya dengan sepatu. Dingin, terlalu dingin untuk tanah yang baru saja terkena matahari seharian. "Gali lagi," perintah Raka. Operator itu ragu, tapi akhirnya menyalakan kembali mesin. Saat bucket menyentuh tanah, terdengar suara aneh. Bukan seperti tanah yang terangkat, melainkan seperti sesuatu yang ditarik dari dalam. Seketika, angin berhembus kencang. Pepohonan di sekitar bergoyang, meski sebelumnya udara terasa diam. Denny mendekat. "Mas, tadi saya lihat kayak ada bayangan di dalam lubang." Raka menoleh cepat. "Bayangan apa?" "Kayak orang, tapi nggak jelas." Raka menghela nafas, mencoba tetap rasional. Mungkin efek cahaya. Namun saat ia kembali melihat ke dalam lubang, jantungnya berdegup lebih cepat. Di dasar galian, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Seperti bekas struktur lama, tapi bentuknya tidak beraturan. Batu-batu tersusun melingkar seperti pola yang sengaja dibuat. "Mungkin sisa bangunan lama," gumam Raka. Tapi tidak ada catatan tentang bangunan sebelumnya di dokumen proyek. Malam itu Raka memutuskan menginap di mes sementara dekat lokasi. Ia membuka kembali map proyek, memeriksa semua berkas. Semuanya terlihat sah, tanda tangan lengkap, stempel resmi, bahkan peta lokasi jelas. Namun ada satu hal yang mengganggu. Nama pemberi proyek hanya tertulis singkat, tanpa detail perusahaan. Tidak ada alamat kantor, tidak ada kontak jelas, hanya sebuah nama dan tanda tangan. Raka mencoba menghubungi nomor yang tertera. Tidak aktif. "Kenapa dari awal aku nggak sadar?" bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara dari luar, seperti langkah kaki di atas tanah kering. Raka bangkit,
membuka pintu perlahan. Gelap menyelimuti area proyek. Lampu hanya menerangi sebagian kecil. "Siapa di luar?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Langkah itu terdengar lagi, lebih dekat. Raka menelan ludah, lalu melangkah keluar. Matanya menyapu sekitar, hingga akhirnya berhenti ke arah lubang galian siang tadi. Ia membeku. Di tepi lubang berdiri sosok tinggi, diam, tanpa bergerak. Tubuhnya gelap, seperti menyatu dengan bayangan malam. "Pak, siapa di sana?" Suara Raka bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan ia mengangkat tangan, menunjuk langsung ke arah Raka. Dalam sekejap, suara di sekitar menghilang. Tidak ada serangga, tidak ada angin. Hanya keheningan dan tatapan tak terlihat dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Raka mundur satu langkah, dan saat ia berkedip, sosok itu sudah tidak ada. Hanya lubang gelap yang menganga seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Pagi berikutnya, suasana proyek kembali terlihat normal, seolah kejadian malam tadi hanya mimpi. Raka berdiri di tepi area pembangunan, memperhatikan pekerja yang mulai beraktivitas. Suara mesin dan obrolan ringan terdengar seperti biasa. Namun ada satu hal yang langsung menarik perhatiannya. Seorang pria berdiri dekat alat berat, memberi instruksi dengan suara tegas. Tubuhnya tegap, wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong. "Itu mandor baru, Mas," bisik Denny. Raka mengernyit. "Baru? Dari mana?" "Katanya dari pusat, datangnya subuh tadi." Raka mendekat. "Pak, saya Raka, penanggung jawab di sini." Pria itu menoleh perlahan. "Saya Jaya, mandor lapangan." Nada bicaranya datar, tanpa ekspresi. Raka mengangguk. "Baik Pak Jaya, kita lanjut pekerjaan galian hari ini." Jaya hanya menatapnya beberapa detik. Sebelum menjawab, "Harus cepat, jangan berhenti." Sejak saat itu, proyek berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Semua pekerja seperti dipaksa mengikuti ritme yang ditentukan Jaya. Tidak ada jeda panjang, tidak ada keluhan yang berani diucapkan. Siang hari, Raka memperhatikan sesuatu yang aneh. Pak Jaya tidak pernah makan. Saat para pekerja berkumpul untuk istirahat, pria itu hanya berdiri di kejauhan, menatap lubang galian tanpa bergerak. "Pak, tidak istirahat?" tanya Raka mencoba mencairkan suasana. Jaya menggeleng pelan. "Belum perlu. Minimal minum, Pak, panas begini." "Tidak haus." Jawaban singkat itu membuat Raka merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikannya, tapi rasa penasaran terus muncul. Menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Para pekerja berlarian mencari tempat berteduh. Raka ikut masuk ke tenda sementara, tapi matanya mencari satu sosok, Pak Jaya. Pria itu masih berdiri di tengah hujan, tidak bergerak sedikit pun. Air mengalir di wajahnya, tapi ekspresinya tetap kosong. "Pak, masuk dulu!" teriak Raka. Tidak ada respon. Denny menarik lengan Raka. "Mas, biarin aja." "Maksudnya?" "Dari tadi pagi dia begitu, nggak normal." Raka kembali melihat ke arah Jaya. Untuk sesaat, ia merasa pria itu bukan sekedar keras kepala, melainkan tidak peduli. Malamnya, Raka duduk bersama beberapa pekerja di mes. Suasana lebih sepi dari biasanya. "Mas, saya mau cerita," ujar Denny pelan. Raka mengangguk. "Apa?" "Tadi pagi, sebelum Mas datang, saya lihat Pak Jaya sudah ada di lokasi, sendirian. Wajar kan? Dia mandor." Denny menggeleng. "Masalahnya, waktu itu masih gelap, gak ada kendaraan masuk. Tiba-tiba dia sudah berdiri di situ." Raka terdiam. Pekerja lain ikut menyelah. "Saya juga lihat, Mas. Dia nggak datang dari jalan, kayak sudah ada dari awal." Suasana langsung hening. Raka mencoba berpikir logis. "Mungkin kalian nggak lihat dia datang." Denny menatap serius. "Kalau satu orang mungkin salah lihat, tapi ini banyak." Belum sempat Raka menjawab, suara pintu mes berderit pelan.
Semua kepala menoleh. Pak Jaya berdiri di sana. Tubuhnya masih basah, tapi tidak ada bekas lumpur di kakinya. Padahal ia berdiri di tanah becek seharian. "Kalian tidak tidur?" tanya Jaya datar. "Sebentar lagi, Pak," jawab Raka cepat. Jaya melangkah masuk perlahan. Suara langkahnya nyaris tidak terdengar. Ia berhenti di tengah ruangan, lalu menatap satu persatu pekerja. "Besok mulai lebih awal, jangan ada yang terlambat." "Iya, Pak," jawab mereka serempak. Jaya mengangguk, lalu berbalik keluar. Setelah pintu tertutup, Denny berbisik, "Mas, lihat kakinya." Raka mengingat kembali. "Kenapa?" "Nggak ada jejak air, padahal dia habis dari hujan." Jantung Raka berdegup lebih cepat. Malam semakin larut. Satu persatu pekerja tertidur, tapi Raka masih terjaga. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak terjawab. Akhirnya, ia memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Angin malam terasa dingin, terlalu dingin. Raka berjalan perlahan menuju area proyek. Lampu sorot masih menyala, menerangi lubang galian yang sekarang tampak lebih dalam. Lalu ia melihat sesuatu. Pak Jaya. Pria itu berdiri di dalam lubang, menghadap dinding tanah. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara. Raka mendekat tanpa suara. "Pak," panggilnya pelan. Tidak ada respon. Raka turun sedikit ke dalam galian. Suara Jaya mulai terdengar, lirih dan tidak jelas. Seperti berbicara dengan seseorang atau sesuatu. Tiba-tiba, Jaya berhenti. Perlahan, ia menoleh ke arah Raka. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Raka melihat ekspresi berbeda di wajah pria itu. Bukan marah, bukan heran, melainkan kosong sepenuhnya. "Kenapa kamu kesini?" Suaranya berubah, lebih berat. Raka mundur selangkah. "Ini bukan tempatmu." Kalimat itu membuat bulu kudit Raka berdiri. Seketika angin berhembus dari dalam lubang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Jaya menatap tajam. "Besok, jangan ganggu pekerjaan." Raka tidak menjawab. Ia naik kembali dengan cepat, jantungnya berdetak tidak beraturan. Saat ia sampai di atas dan menoleh ke bawah, Pak Jaya sudah tidak ada. Padahal hanya butuh 1 detik bagi Raka untuk naik. Lubang itu kembali kosong. Tapi dari dalam kegelapan terdengar suara lain. Bukan suara Jaya. Lebih dalam dan tidak manusiawi. Seolah sesuatu di bawah sana baru saja terbangun. Hari ketiga proyek dimulai dengan suasana yang aneh. Bukan karena pekerjaan terhambat, justru sebaliknya, semua berjalan terlalu lancar. Material datang tepat waktu, alat berat tidak pernah rusak, dan tenaga kerja bekerja tanpa banyak keluhan. Namun yang membuat Raka gelisah adalah perubahan sikap para pekerja. Mereka terlihat lebih diam, tidak banyak bercanda seperti biasanya. Tatapan mereka sering kosong, seolah pikiran mereka tidak sepenuhnya berada di tempat itu. "Mas, nanti siang pembagian gaji," kata Denny sambil mendekat. Raka mengangguk. "Cepat juga, belum seminggu." "Iya, tapi katanya langsung dibayar penuh." Raka terdiam. Itu tidak masuk akal. Sistem perusahaan tidak pernah seperti itu. "Siapa yang bilang?" "Pak Jaya." Nama itu kembali membuat suasana terasa berat. Siang hari para pekerja dikumpulkan di dekat tenda. Sebuah meja panjang sudah disiapkan. Di atasnya tersusun amplop coklat dalam jumlah banyak. Pak Jaya berdiri di belakang meja. "Ambil sesuai nama," ucapnya singkat. Tidak ada daftar hadir, tidak ada tanda tangan. Satu persatu pekerja maju, menyebut nama, lalu menerima amplop. Saat Denny membuka miliknya, matanya langsung membesar. "Mas, ini banyak banget." Raka mengambil satu amplop yang tersisa. Tidak ada namanya, tapi Jaya menatap seolah itu memang untuknya. "Ambil," katanya. Raka membuka perlahan. Di dalamnya
Uang tunai dalam jumlah besar, jauh melebihi gaji normal. Namun ada yang aneh. Uang itu terasa lembab. Raka mengerutkan dahi, lalu mencium pelan. Bau anyir, seperti darah. "Pak, ini uang dari mana?" tanya Raka menahan suara. Jaya menatap tanpa ekspresi. "Dari yang memberi proyek." "Kenapa tidak lewat kantor?" "Tidak perlu." Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dingin. Salah satu pekerja tiba-tiba bersuara. "Mas, lihat ini." Ia menunjukkan tangannya. Ada noda merah di ujung jari. "Amplopnya basah," lanjutnya. Beberapa pekerja lain ikut membuka amplop mereka. Reaksi mereka sama, bingung, tapi juga tergoda oleh jumlah uang yang tidak wajar. "Ah, paling cuma kena air," kata seseorang mencoba menenangkan. Tapi tidak ada hujan sejak pagi, dan bau itu tidak mungkin salah. Malamnya suasana mes terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar berbicara. Sebagian pekerja hanya menatap uang mereka, sebagian lain mencoba tidur lebih awal. Raka duduk sendiri memandangi amplop di tangannya. Pikirannya bercampur antara logika dan rasa takut. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Raka berdiri dan membuka perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya gelap di luar. Ia hendak menutup kembali saat matanya mencangkap sesuatu di tanah. Jejak kaki, basah dan berwarna gelap, seperti darah. Jejak itu mengarah menjauh dari mes menuju area proyek. Raka ragu sejenak, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mengikuti. Langkah demi langkah, ia menelusuri jejak tersebut. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, semua sunyi. Jejak itu berhenti di dekat lubang galian. Raka menelan ludah. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Seorang wanita terbaring di tanah. Tubuhnya pucat, pakaiannya kotor, matanya terbuka tapi tidak bergerak. Raka mendekat dengan gemetar. "Bu?" Tidak ada jawaban. Tubuh itu dingin, sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakangnya. Raka berbalik cepat. Pak Jaya berdiri beberapa meter darinya. "Kamu tidak seharusnya di sini," katanya pelan. Raka menunjuk tubuh di tanah. "Ini siapa? Kenapa ada orang mati di sini?" Jaya tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di samping tubuh itu. "Dia sudah dibayar." Kalimat itu membuat nafas Raka tercekak. "Dibayar? Maksudnya apa?" Jaya menoleh perlahan. "Setiap yang kamu terima, ada gantinya." Raka mundur selangkah. Ini nggak masuk akal. Masuk akal atau tidak, tetap terjadi. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergesekan menciptakan suara yang tidak nyaman. Raka kembali melihat ke arah tubuh wanita itu. Dan ia terkejut. Tubuh itu mulai berubah. Perlahan mengering. Kulitnya menghitam seperti diserap oleh tanah di bawahnya. "Lihat baik-baik," ujar Jaya. Raka tidak bisa bergerak. Dalam hitungan detik, tubuh itu hancur menjadi seperti debu gelap, lalu menghilang masuk ke dalam tanah. Tidak tersisa apa-apa, hanya bekas lembab di permukaan. Raka menatap dengan nafas terputus-putus. Ini nggak mungkin." Jaya menatap lurus ke arahnya. "Besok akan ada lagi." Raka menggeleng. "Saya nggak mau ikut ini." Sudah terlambat. Jawaban itu membuat jantung Raka terasa jatuh. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan cepat kembali ke mes. Kepalanya penuh dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Saat ia sampai di depan pintu, tangannya gemetar. Ia membuka amplopnya sekali lagi. Uang itu masih di sana, namun sekarang noda merahnya terlihat lebih jelas. Dan jumlahnya bertambah, seolah baru saja dibayar lagi. Pagi itu, Raka bangun dengan perasaan berat.
Tidurnya tidak nyenyak. Bayangan tubuh wanita yang menghilang semalam terus terulang di pikirannya. Namun proyek tidak bisa berhenti. Saat ia tiba di lokasi, suara mesin sudah terdengar. Para pekerja mulai bersiap untuk proses pengecoran lantai dasar. Lubang galian kini lebih rapi, bagian bawahnya sudah diratakan. Tapi Raka langsung sadar, ada yang berbeda. Tanah di dasar lubang terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Bukan hanya warna, tapi seperti bergerak pelan, seolah ada sesuatu di bawahnya. "Mas, hari ini kita cor ya," ujar Denny. Raka mengangguk pelan. "Cepat selesain." Ia ingin pekerjaan selesai secepat mungkin, berharap semua ini hanya kebetulan buruk. Truk beton datang satu persatu. Cairan abu-abu mulai dituangkan ke dalam area galian. Para pekerja mengatur aliran, memastikan permukaan rata. Pak Jaya berdiri di pinggir lubang, mengawasi tanpa bicara. Tatapannya tajam, terlalu fokus. "Jangan berhenti," ucapnya singkat. Seorang pekerja bernama Arman turun ke dalam lubang untuk merapikan bagian sudut yang belum terjangkau. "Sedikit lagi, beres," teriaknya. Raka memperhatikan dari atas. Semuanya terlihat normal, sampai sesuatu terjadi. Arman tiba-tiba terdiam. "Kenapa?" tanya Raka. Tidak ada jawaban. Arman menunduk, melihat kakinya. "Mas, ini apa?" Suaranya bergetar. Raka langsung mendekat ke tepi lubang. Beton yang baru dituangkan seharusnya masih cair, tapi di sekitar kaki Arman, permukaannya tampak berbeda, lebih pekat dan bergerak, seperti lumpur hidup. "Tahan, jangan gerak!" teriak Raka. Namun sudah terlambat. Kaki Arman perlahan tenggelam. Mas, saya nggak bisa keluar," paniknya. Beberapa pekerja langsung turun untuk membantu. Mereka mencoba menarik tangan Arman. "Tahan kuat," teriak Denny. Tapi semakin ditarik, tubuh Arman justru semakin masuk. "Ini narik saya ke bawah," jeritnya. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Raka turun setengah badan mencoba meraih bahunya. "Pegang tangan saya." Arman beraih dengan putus asa. Namun tiba-tiba, tarikan dari bawah menjadi lebih kuat. Dalam satu sentakan, tubuh Arman turun hingga pinggang. "Mas, tolong, Kalimatnya terputus. Dalam hitungan detik, seluruh tubuhnya tenggelam. Tanpa suara, tanpa jejak. Permukaan beton kembali rata, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semua orang terdiam. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara mesin yang masih menyala, terdengar jauh dan tidak nyata. Raka menatap kosong ke titik terakhir Arman berdiri. Nafasnya tidak teratur. Ini mustahil. Denny mundur perlahan. "Mas, dia hilang." Salah satu pekerja berbisik. "Tanahnya makan orang." Suasana berubah menjadi kacau. Beberapa orang mulai panik. Ada yang ingin berhenti bekerja. "Kita nggak bisa lanjut, Mas. Ini bahaya," teriak seseorang. Raka belum sempat menjawab. "Lanjutkan." Suara itu datang dari belakang. Pak Jaya. Semua menoleh. "Pak, tadi ada orang..." "Sudah terjadi," potong Jaya. "Dia hilang, kita harus cari." Jaya menggeleng pelan. "Tidak perlu." Jawaban itu membuat emosi Raka naik. "Bagaimana bisa tidak perlu? Itu nyawa orang." Jaya menatapnya dingin. "Dia sudah diambil." Kalimat itu menggantung di udara. "Diambil siapa?" tanya Raka dengan suara rendah. Jaya tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah permukaan beton yang kini tenang. "Yang punya tempat ini." Angin tiba-tiba berhembus pelan dari dalam lubang, meski tidak ada celah udara. Beberapa pekerja mundur ketakutan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kalau kita berhenti?" tanyanya. Jaya menatapnya tajam. "Maka yang diambil lebih banyak." Suasana menjadi hening. Ancaman itu tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Perlahan para pekerja kembali ke posisi masing-masing. Dengan tangan gemetar, mereka melanjutkan pengecoran. Tidak ada yang berani menolak. Raka naik dari lubang dengan langkah berat. Pikirannya kacau. Ia ingin menghentikan semua ini, tapi situasi seolah mengikatnya. Saat ia berdiri di tepi, matanya kembali tertuju pada permukaan beton. Untuk sesaat, ia melihat sesuatu. Bayangan, seperti wajah yang menekan dari bawah. Mulutnya terbuka, seolah berteriak tanpa suara. Raka berkedip cepat. Bayangan itu hilang. Ia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia berbalik,
Pak Jaya sudah berdiri sangat dekat di belakangnya. "Kamu mulai melihat," katanya pelan. Raka mundur kaget. "Apa maksudnya?" Jaya sedikit menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Semakin dalam kamu terlibat, semakin jelas mereka muncul." Raka menatapnya dengan campuran marah dan takut. "Ini bukan proyek biasa." Jaya mengangguk pelan. "Memang bukan." Ia lalu menoleh ke arah bangunan yang mulai terbentuk. "Ini tempat mereka." Kalimat itu terasa seperti penutup yang tidak bisa dibantah. Raka kembali melihat ke arah beton yang baru dicor. Permukaannya tenang, tapi kini ia tahu, di bawahnya sesuatu sedang menunggu. Dan Arman bukan yang terakhir. Sejak kejadian Arman, suasana proyek berubah total. Tidak ada lagi tawa. Para pekerja hanya menjalankan tugas dengan wajah tegang, seolah setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Raka berdiri di pinggir bangunan yang mulai terbentuk. Ia menatap struktur beton yang kini terlihat kokoh dari luar, namun menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Semua ini salah. "Mas, kita harus pergi dari sini," bisik Denny. Raka menghela napas. "Kalau kita pergi sekarang, kamu yakin kita bisa selamat?" Denny terdiam. Tidak ada yang berani menjawab pertanyaan itu. Malamnya, Raka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kejadian demi kejadian yang semakin tidak masuk akal. Mandor yang aneh, uang berdarah, dan tanah yang menelan manusia. Akhirnya ia bangkit dari tempat tidur. Ia memutuskan mencari jawaban sendiri. Langkahnya pelan saat keluar dari mes. Udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Lampu proyek menyala redup, menciptakan bayangan panjang di tanah. Saat melewati bangunan utama, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Cahaya, bukan dari lampu, melainkan dari dalam bangunan. Raka mendekat perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengintip dari celah dinding yang belum tertutup sempurna. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di dalam, beberapa orang berdiri membentuk lingkaran. Di tengah mereka, terdapat lubang yang sama seperti galian pertama. Gelap, dalam, dan terasa hidup. Pak Surya, atasan Raka. Ia berdiri di depan lubang itu, memegang sesuatu di tangannya. "Mulai," ucapnya pelan. Pak Jaya berdiri di sampingnya, diam seperti biasa. Raka menahan napas. Ia mendengar suara aneh dari dalam lubang. Bukan suara manusia, lebih seperti bisikan banyak makhluk yang berbicara bersamaan. Pak Surya mengangkat tangannya, lalu menjatuhkan sesuatu ke dalam lubang. Raka memicingkan mata. Itu seperti potongan kain, tapi basah dan berwarna gelap. "Proyek ini harus selesai tepat waktu," kata Pak Surya. Suara dari dalam lubang merespons. Tidak jelas, tapi terasa menjawab. Raka mundur sedikit. Tubuhnya gemetar. "Semua sudah kami berikan. Tanah, bangunan, dan tumbal." Kata itu membuat napas Raka tercekak. Tumbal. Pak Jaya melangkah maju. "Masih kurang." Pak Surya menoleh. "Berapa lagi?" Jaya menunduk sedikit, seperti mendengarkan sesuatu dari dalam lubang. "Beberapa lagi, termasuk yang utama." Raka merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Utama?" ulang Pak Surya. Jaya mengangguk pelan. "Yang memimpin proyek ini." Raka membeku. Ia tahu mereka sedang berbicara tentang dirinya. "Baik," jawab Pak Surya tanpa ragu. "Selama proyek selesai, itu bukan masalah." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk dada Raka. Ia mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun, kakinya menginjak sesuatu. Kretek kecil terdengar. Semua orang di dalam langsung diam. "Siapa di luar?" Suara Pak Surya berubah tajam. Raka menahan napas. Langkah kaki di belakangnya terdengar jelas. Lebih dari satu. Ia hampir sampai ke mes saat seseorang menarik lengannya dengan kuat. Raka terjatuh. Ia menoleh. Pak Jaya.
Tatapannya dingin, tanpa emosi. "Sudah kubilang, ini bukan tempatmu," katanya pelan. Raka berusaha melepaskan diri. "Kalian gila, ini pembunuhan." Jaya tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. "Ini perjanjian." Pak Surya datang beberapa saat kemudian. Napasnya tetap tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Raka, kamu tidak seharusnya melihat itu," kata Pak Surya. Raka menatapnya penuh amarah. "Pak, semua ini apa? Kenapa harus ada tumbal?" Pak Surya menghela napas, lalu berjongkok di depan Raka. "Karena tidak ada yang gratis di dunia ini." Ia menunjuk ke arah bangunan. "Proyek besar, keuntungan besar, semua itu ada harganya." Raka menggeleng. "Bukan dengan nyawa orang." Pak Surya tersenyum tipis. "Kamu masih berpikir seperti orang luar." "Lalu Bapak?" "Saya sudah lama di dalam." Kalimat itu terasa dingin. Raka menatapnya dengan tidak percaya. "Dan kamu," lanjut Pak Surya, "sudah jadi bagian dari ini sejak kamu menerima proyek." Raka terdiam. Semua potongan kejadian mulai tersambung. Kemudahan proyek, uang yang datang tiba-tiba. Semua itu bukan kebetulan. "Besok," kata Pak Surya sambil berdiri, "kita lanjutkan pekerjaan." Raka menggertakkan gigi. "Saya tidak akan ikut." Pak Jaya menatapnya. Tidak ada pilihan. Raka ingin melawan, tapi tubuhnya terasa lemah. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak Surya berbalik. "Jaga ia." Jaya mengangguk. Saat mereka pergi, Raka masih tergeletak di tanah. Napasnya berat, pikirannya kacau. Kini ia tahu kebenarannya. Proyek ini bukan sekedar pembangunan. Ini adalah tempat perjanjian. Dan ia bukan lagi pengawas, melainkan bagian dari tumbal yang belum diselesaikan. Sejak malam itu, Raka tidak lagi bebas bergerak. Ia tetap bekerja seperti biasa, namun selalu diawasi. Pak Jaya tidak pernah jauh darinya. Kemanapun ia pergi, sosok itu selalu ada di dekatnya. Proyek terus berjalan. Struktur bangunan kini hampir selesai. Dinding berdiri kokoh, atap mulai terpasang, dan bentuk pabrik sudah terlihat jelas. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi Raka tahu, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Hari itu, ia diminta mengecek bagian dalam bangunan utama, sendirian. "Mas, jangan lama-lama di dalam," bisik Denny sebelum Raka masuk. Raka mengangguk pelan, meski ia sendiri tidak yakin. Langkahnya menggema saat memasuki ruangan besar tanpa sekat. Udara di dalam terasa lembab, meski tidak ada sumber air. Cahaya masuk dari celah dinding, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Raka berhenti. Ia mendengar sesuatu. Suara. Seperti nafas. Pelan. Berulang. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. "Halo?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun suara itu masih ada. Raka melangkah lebih dalam. Setiap langkah membuat suara nafas itu semakin jelas. Seolah berasal dari bangunan itu sendiri. Ia menyentuh dinding. Dingin. Dan bergetar. Raka menarik tangannya cepat. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Lebih dari satu. Seperti banyak orang bernafas bersamaan. Raka mundur selangkah. Jantungnya berdetak keras. Ia mencoba mencari sumber suara hingga matanya tertuju pada salah satu dinding di ujung ruangan. Permukaannya sedikit berbeda. Lebih gelap dan bergerak halus. Raka mendekat dengan ragu. Ia menahan nafas, lalu menyentuhnya perlahan. Dinding itu terasa lunak, seperti kulit. Raka langsung menarik tangannya. Dalam sekejap, permukaan itu berubah. Muncul tonjolan dari dalam. Seperti wajah. Mulut terbuka lebar, seolah berteriak tanpa suara. Raka terjatuh ke belakang.
Apa ini? Wajah itu menghilang, namun suara nafas semakin keras. Langkah kaki terdengar dari belakang. Raka menoleh cepat. Pak Jaya berdiri di pintu. "Kamu sudah mulai mendengar," katanya tenang. Raka bangkit dengan tubuh gemetar. "Ini bukan bangunan, ini makhluk." Jaya melangkah masuk perlahan. "Ini wadah." "Wadah untuk apa?" Jaya menatap sekeliling. "Untuk mereka yang sudah diberikan." Raka menggeleng. "Ini gila, semua orang di sini bisa mati." "Sudah ada yang mati." Jawaban itu menusuk. Raka mendekat, emosinya memuncak. "Kita harus hentikan ini." Jaya menatapnya datar. "Tidak bisa." "Kenapa?" "Karena mereka sudah bangun." Seolah menjawab ucapan itu, seluruh bangunan bergetar. Pelan, tapi jelas. Suara nafas berubah menjadi lebih berat. Dinding di sekitar mereka tampak bergerak halus, seperti sesuatu yang hidup di baliknya. Raka mundur, panik. "Ini mau runtuh?" "Bukan, ini bernafas." Kalimat itu membuat tubuh Raka membeku. Tiba-tiba, terdengar suara dari arah lain. Jeritan. Seseorang berteriak dari luar. Raka langsung berlari keluar diikuti Jaya. Di area proyek, para pekerja berkumpul dalam kepanikan. Salah satu dari mereka terjatuh, menunjuk ke arah bangunan. "Di dalam, ada suara! Dindingnya gerak!" Raka mencoba menenangkan mereka, meski dirinya sendiri tidak tenang. "Semua mundur dulu!" Namun belum sempat keadaan terkendali. Salah satu pekerja berteriak, "Mas, lihat itu!" Semua menoleh ke arah dinding luar bangunan. Dan mereka melihatnya. Permukaan beton yang sudah kering bergerak. Perlahan. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Muncul bentuk samar. Tangan. Jari-jari terlihat jelas mendorong keluar, lalu menghilang. Beberapa pekerja langsung lari. "Ini bukan proyek, ini kuburan!" teriak seseorang. Suasana berubah kacau. Raka berdiri terpaku. Ia tahu semua sudah melewati batas. Pak Jaya melangkah maju, berdiri di depan bangunan. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik pelan. Suara nafas perlahan meredah. Gerakan di dinding berhenti. Bangunan kembali diam. Sunyi. Para pekerja menatap dengan ketakutan. Raka mendekat ke arah Jaya. "Apa yang kamu lakukan?" Jaya membuka mata, menenangkan mereka. Raka tidak percaya menatapnya. "Mereka siapa?" Jaya menoleh ke arah bangunan yang ada di dalam. Raka mengikuti arah pandangnya. Kini bangunan itu terlihat biasa. Tapi setelah apa yang ia lihat, tidak mungkin lagi dianggap normal. Ini belum selesai. Lanjut Jaya. Raka menegang. "Maksudnya?" "Selama perjanjian belum terpenuhi, mereka akan terus meminta." Angin berhembus pelan membawa bau tanah yang semakin kuat. Raka menelan ludah. "Dan kalau kita tidak beri?" Jaya menatapnya dalam. Yang diambil bukan lagi satu persatu. Kalimat itu menggantung. Raka berdiri diam, memandangi bangunan di depannya. Kini ia mengerti. Ini bukan sekedar tempat kerja. Ini adalah sesuatu yang hidup. Dan setiap detiknya semakin lapar. Hari-hari setelah kejadian, bangunan bernapas terasa semakin menekan. Tidak ada yang benar-benar tenang. Para pekerja mulai berkurang, bukan karena pulang, tapi karena menghilang tanpa jejak. Raka tidak lagi mencoba menyangkal keadaan. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kesalahan proyek. Namun satu pertanyaan terus mengganggu pikirannya. Apakah ini pertama kalinya?
Pagi itu, ia masuk ke ruang penyimpanan sementara yang berisi dokumen proyek. Ia ingin memastikan semua data benar. Mungkin ada petunjuk yang terlewat. Rak besi berderit saat ia membuka lemari lama di sudut ruangan. Isinya berantakan, kertas, map, dan beberapa kotak yang tampak sudah lama tidak disentuh. Ini bukan berkas kita, gumam Raka. Ia menarik satu kotak kecil berdebu. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama, sebagian sudah menguning. Raka mengernyit. Foto-foto itu menampilkan sebuah proyek pembangunan. Bangunannya sama, persis seperti yang sedang ia kerjakan sekarang. Ini mustahil. Ia mengambil salah satu foto dan memperhatikan lebih dekat. Sekelompok pekerja berdiri di depan struktur bangunan yang belum selesai. Wajah mereka tampak biasa. Namun di sudut foto, ada seseorang yang membuat Raka membeku. Pak Jaya berdiri di sana dengan wajah yang sama tanpa perubahan sedikit pun. Raka menarik nafas panjang, tangannya mulai gemetar. Dia sudah ada dari dulu. Ia membalik foto lain. Kali ini terlihat kondisi bangunan yang sudah hampir selesai. Tapi ada sesuatu yang mengganggu. Beberapa wajah pekerja tampak kabur, seperti dihapus. Raka semakin bingung. Langkah kaki terdengar dari belakang. "Mas, lagi apa?" Raka menoleh. Denny berdiri di pintu. "Lihat ini," kata Raka sambil menunjukkan foto. Denny mendekat, lalu langsung pucat. "Ini tempat kita." "Iya, ini foto lama." Raka mengangguk. Denny menunjuk salah satu sudut. "Mas, itu Pak Jaya kan?" Raka menatapnya. "Kamu juga lihat." Denny mundur pelan. "Ini nggak benar, nggak mungkin." Raka membuka foto berikutnya. Kali ini berbeda. Bangunan yang sama, tapi dalam kondisi hancur. Dinding retak, sebagian runtuh. Dan di depannya terlegat beberapa tubuh. Tidak jelas wajahnya, namun jumlahnya banyak. Di bagian belakang foto ada tulisan tangan. Raka membacanya pelan. "Proyek gagal, semua hilang." Suasana langsung hening. Denny menelan ludah. "Mas, ini kejadian sebelumnya." Raka tidak langsung menjawab. Ia membuka lagi kotak tersebut. Ada satu map lain, lebih tipis. Di dalamnya terdapat daftar nama. Raka membaca satu persatu. Nama-nama itu terasa asing, sampai ia berhenti di satu baris. Arman, nama yang sama dengan pekerja yang tenggelam. Raka membalik halaman berikutnya. Ada keterangan singkat di samping setiap nama. Hilang, meninggal, tidak ditemukan. Semuanya memiliki akhir yang sama, tidak selamat. "Ini bukan proyek pertama," bisik Raka. Denny menggeleng cepat. "Mas, kita harus keluar dari sini." Raka menutup map perlahan. "Kalau kita pergi, belum tentu kita lepas." Denny terdiam. Tiba-tiba, sebuah foto jatuh dari dalam map. Raka mengambilnya, dan saat ia melihatnya, tubuhnya membeku. Itu foto terbaru, belum menguning, menampilkan bangunan yang sedang mereka kerjakan sekarang. Dan di depan bangunan itu, ada mereka, Raka, Denny, dan beberapa pekerja lain. Semua berdiri, menatap kamera, dengan ekspresi kosong. "Ini kapan diambil?" Suara Denny bergetar. Raka tidak bisa menjawab. Ia tidak pernah berfoto di lokasi ini. Tidak pernah. Tangannya gemetar saat membalik foto tersebut. Di belakangnya ada tulisan, "Proyek berikutnya." Jantung Raka terasa berhenti. Seketika, suara nafas terdengar lagi. Bukan dari bangunan, tapi dari dalam ruangan. Pelan, dekat. Raka dan Denny saling berpandangan. "Mas, kita nggak sendirian." Perlahan Raka menoleh ke arah rak di belakangnya. Di antara tumpukan kotak, ada bayangan. Tinggi, diam. Pak Jaya. Ia berdiri tanpa suara, menatap mereka, seolah sudah ada dari tadi. "Sudah menemukan?" tanyanya pelan. Raka menggenggam foto itu erat. "Ini semua pernah terjadi kan?" Jaya tidak menjawab langsung. Ia melangkah mendekat. "Ini selalu terjadi." Denny mundur ketakutan. "Maksudnya apa?" Jaya menatap mereka satu persatu. "Setiap proyek akan berulang." Raka menggeleng. "Kenapa?" "Karena perjanjian tidak pernah selesai." Kalimat itu terasa seperti hukuman. Raka mengangkat foto di tangannya. "Lalu ini?"
Kenapa ada kami di sini? Jaya menatap foto itu, lalu berkata pelan, "Karena kalian sudah masuk ke siklusnya." Suasana menjadi dingin. Raka merasa seolah waktu berhenti. Semua kejadian, semua kematian, bukan awal dan bukan akhir, melainkan bagian dari sesuatu yang terus berulang, tanpa henti, tanpa jalan keluar. Ia kembali melihat foto itu. Wajahnya sendiri menatap balik, kosong, seperti orang yang sudah tidak memiliki harapan. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, mungkin ia tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Sejak menemukan foto itu, Raka tidak lagi merasa punya kendali atas dirinya sendiri. Setiap langkah terasa seperti sudah diatur. Setiap keputusan seolah hanya mengikuti jalur yang tidak bisa diubah. Pagi itu, suasana proyek lebih sunyi dari biasanya. Jumlah pekerja semakin sedikit. Banyak yang hilang tanpa penjelasan. Sisanya hanya bekerja tanpa berani bertanya. Raka berdiri di depan bangunan yang hampir selesai. Dari luar terlihat sempurna, kokoh, rapi, dan siap digunakan. Namun ia tahu, di dalamnya ada sesuatu yang belum terpenuhi. "Mas," Raka menoleh. Denny berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. "Apalagi?" tanya Raka pelan. "Tadi malam saya dengar Pak Surya sama Pak Jaya bicara." Raka langsung fokus. "Apa yang mereka bilang?" Denny menelan ludah. "Mereka bilang tinggal satu lagi." Jantung Raka berdetak lebih cepat. "Satu apa?" Denny menatapnya ragu. "Tumbal terakhir." Angin berhembus pelan, membawa bau tanah yang semakin kuat. Raka membejamkan mata sejenak. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Dan mereka sudah pilih," lanjut Denny. Raka membuka mata. "Siapa?" Denny tidak langsung menjawab. Tatapannya perlahan mengarah ke Raka. Suasana menjadi hening. Raka tersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Aku ya." Denny menunduk. "Mas, kita harus kabur." Raka menggeleng pelan. "Nggak semudah itu." Ia menatap bangunan di depannya. "Kalau aku lari, mereka bakal cari pengganti." Denny mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Raka menoleh. "Bisa kamu, bisa siapa saja yang masih di sini." Kalimat itu membuat Denny terdiam. Tidak ada pilihan yang benar, hanya siapa yang lebih dulu. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Suasana terasa berat, seolah udara ikut menekan. Raka duduk sendirian di dalam bangunan. Ia sengaja datang. Jika memang ini akhir, ia ingin menghadapinya langsung. Suara langkah terdengar dari belakang. Pak Surya dan Pak Jaya masuk bersamaan. "Kamu sudah tahu," kata Pak Surya tanpa basa-basi. Raka tidak menoleh. "Sudah." "Bagus. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang." Raka berdiri perlahan. "Kenapa harus saya?" Pak Surya tersenyum tipis. "Karena kamu yang memimpin proyek ini." "Itu saja?" Jaya melangkah maju. "Bukan." Raka menatapnya. "Ada yang lain," lanjut Jaya. "Kamu cocok." "Cocok untuk apa?" Jaya menatap dalam. "Untuk mereka." Kalimat itu membuat udara terasa semakin dingin. Raka menghela napas panjang. "Kalau saya nolak?" Pak Surya langsung menjawab. "Kamu tidak bisa." "Kenapa?" Jaya menunjuk ke arah lantai. "Karena kamu sudah terikat." Raka melihat ke bawah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Di permukaan lantai, samar terlihat garis melingkar, seperti simbol, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Raka mundur cepat, tapi langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. "Apa ini?" Suaranya mulai panik. Pak Surya mendekat. "Tempat perjanjian." Tiba-tiba, suara napas terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Dinding mulai bergetar pelan. Raka mencoba lari, tapi kakinya tidak bisa bergerak bebas. "Lepasin saya!" teriaknya. Jaya menggeleng. Sudah terlambat. Dari lantai muncul retakan halus. Perlahan, terbuka, gelap, dalam,
seperti lubang yang sama. Raka menatap dengan napas terputus. Ini bukan nyata, tapi terjadi, jawab Pak Surya. Suara dari dalam lubang mulai terdengar. Bisikan, banyak, bersamaan, memanggil. Raka menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk. Tidak, tidak. Tangannya mulai bergetar. Tubuhnya terasa semakin berat, seolah ditarik ke bawah. Kenapa harus saya? Bisiknya. Jaya menatapnya tanpa emosi, karena kamu sudah dipilih sejak awal. Maksudnya? Pak Surya tersenyum tipis. Proyek ini tidak pernah acak. Semua sudah ditentukan. Termasuk saya? Iya. Jawaban itu menghancurkan sisa harapan Raka. Ia teringat semua kejadian. Kemudahan proyek, penunjukan dirinya, semua bukan kebetulan, melainkan rencana. Lubang di bawahnya semakin terbuka. Udara dingin keluar dari dalam. Raka mulai kehilangan keseimbangan. "Mas!" Suara Denny terdengar dari pintu. Ia berlari masuk. "Jangan!" teriaknya. Raka menoleh. "Pergi, jangan dekat." Denny tidak peduli. Ia mencoba menarik tangan Raka. Namun, begitu menyentuh, ia terpental ke belakang. Seolah ada kekuatan yang melindungi lingkaran itu. "Mas!" Denny terjatuh. Raka menatapnya dengan mata berkaca. "Jangan ikut, ini bukan buat kamu." Lubang kini sudah setengah terbuka. Kegelapan di dalamnya seperti hidup, menunggu. Raka menutup napas dalam. Ia tahu, ini akhir. Tapi satu hal masih mengganggunya. Ia menatap Pak Jaya. Kalau ini selesai, semua berhenti? Jaya terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Tidak." Raka membeku. Ini hanya melanjutkan. Kalimat itu terasa lebih menakutkan dari kematian itu sendiri. Artinya, semua ini tidak akan berakhir, akan terus berulang. Raka menutup mata. Tubuhnya mulai turun perlahan. Denny berteriak, tapi suaranya terasa jauh. Dalam kegelapan itu, Raka merasakan sesuatu. Banyak mengelilinginya, menyambutnya. Dan sebelum semuanya hilang, ia sadar satu hal. Ia bukan korban terakhir. Ia hanya bagian dari giliran berikutnya. Pagi datang tanpa terasa. Kabut tipis menyelimuti area proyek. Bangunan itu kini berdiri sempurna, kokoh, rapi, seolah tidak pernah terjadi hal aneh di dalamnya. Para pekerja yang tersisa bergerak pelan. Wajah mereka kosong, seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Denny berdiri di depan bangunan, matanya menatap pintu utama yang sudah terpasang. Tangannya gemetar. Raka sudah tidak ada. Malam tadi menjadi batas yang tidak bisa dilewati siapapun. "Mas," bisiknya pelan, meski tahu tidak akan ada jawaban. Pak Surya muncul dari dalam bangunan dengan wajah tenang. Ia terlihat puas. "Proyek selesai," katanya singkat. Denny menatapnya dengan marah. "Raka mana?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah bangunan. "Sudah di tempatnya." Jawaban itu membuat dada Denny terasa sesak. "Bapak anggap ini biasa?" Suaranya meninggi. Pak Surya tersenyum tipis. "Ini bagian dari proses." Denny menggertakkan gigi. Ia ingin melawan, tapi rasa takut menahannya. Tiba-tiba, pintu bangunan terbuka perlahan. Semua orang menoleh. Dari dalam muncul sosok. Langkahnya pelan, teratur. Saat cahaya menyentuh wajahnya, nafas Denny terhenti. Raka. Ia berdiri di ambang pintu. Namun ada yang berbeda. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan ekspresinya tidak lagi hidup. "Mas," suara Denny bergetar. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, lalu berjalan keluar. Pak Jaya berdiri di samping pintu, memperhatikan tanpa ekspresi. Raka berhenti beberapa langkah dari mereka. "Proyek selesai," ucapnya pelan. Suaranya datar, tidak ada emosi. Denny mundur perlahan. "Mas, ini aku, Denny."
Raka menoleh sedikit. Tatapannya tidak mengenali, seperti melihat orang asing. Semua sesuai perjanjian, lanjutnya. Kalimat itu bukan seperti Raka yang dulu, lebih seperti sesuatu yang berbicara melalui dirinya. Pak Surya mengangguk puas. Bagus. Denny menggeleng cepat. Ini bukan Raka. Ia mencoba mendekat, tapi Pak Jaya menghalangi. Jangan, katanya pelan. Dia masih hidup, teriak Denny. Jaya menatapnya dingin. Tidak. Jawaban itu mematikan harapan terakhir. Denny menatap Raka lagi. Mas, ayo kita pergi dari sini. Untuk sesaat, Raka terdiam, seolah ada bagian kecil dari dirinya yang tersisa. Namun itu hanya sebentar. Ia kembali menatap kosong, tidak bisa pergi. Kenapa? Raka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bangunan. Saya di sini. Angin berhembus pelan. Denny merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat ke bawah. Tidak ada bayangan di kaki Raka. Tubuhnya ada, tapi bayangannya hilang. Denny mundur dengan nafas tidak beraturan. Mas? Raka berbalik perlahan, lalu berjalan kembali ke arah pintu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti terikat pada tempat itu. Sebelum masuk, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Jangan kembali ke sini." Pintu tertutup, sunyi. Denny berdiri terpaku. Matanya masih menatap pintu itu, berharap semuanya hanya mimpi. Namun tidak ada yang berubah. Pak Surya menepuk bahunya pelan. Kamu masih punya pilihan. Denny menepis tangan itu. Pilihan apa? Pergi atau tetap? Denny menatapnya tajam. Kalau saya pergi, Pak Surya tersenyum tipis. Kamu akan dilupakan. Kalau saya tetap, jadi bagian dari berikutnya. Kalimat itu terasa seperti jebakan tanpa jalan keluar. Denny terdiam lama. Akhirnya, ia mundur perlahan. Langkahnya berat, tapi ia memilih menjauh. Ia tidak berani melihat ke belakang, tidak ingin melihat bangunan itu lagi. Hari berganti, proyek resmi selesai, bangunan mulai digunakan. Orang-orang datang tanpa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Semua terlihat normal, terlalu normal. Namun di dalam, di balik dinding yang sunyi, masih terdengar sesuatu. Nafas, pelan, berulang. Dan di salah satu sudut ruangan, berdiri sosok yang tidak pernah pergi. Raka, diam, menatap kosong, menunggu. Bukan untuk keluar, tapi untuk menyambut. Karena suatu hari nanti, akan ada proyek baru, akan ada orang baru, dan siklus itu akan dimulai lagi, tanpa akhir.